Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Landari, NIM 1920209023 dari kelas Fisika Kajian 2019. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Suhadi MSI pada mata kuliah pengantar relativitas. Sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan dari transformasi Lorentz dan transformasi Galileo ini, ada baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bunyi dari postulat Einstein, yang mana bunyi dari postulat 1 Einstein itu adalah semua hukum fisika itu mempunyai bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Artinya bahwa hukum-hukum fisika itu berlaku. Postulat yang kedua berbunyi bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa bernilai tetap, yang mana sebesar 3 dikali 108 meter per sekon tanpa dipengaruhi atau tanpa mempengaruhi dari kecepatan pengamat maupun kecepatan sumber cahaya itu sendiri. Artinya bahwa tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 dikali 108 meter per sekon. Dari pernyataan postulat Einstein ini dapat disimpulkan bahwa pada transformasi Galileo itu tidak dapat menjawab tentang pergerakan percepatan yang mendekati percepatan cahaya. Oleh karena itu diperlukan format formula yang baru. Jadi muncullah sebuah transformasi yang baru, yaitu transformasi Lorentz, yang mana konsep dari transformasi Lorentz ini sama seperti konsep dari transformasi Galileo itu sendiri, yang mana ada sebuah kerangka acuan S yang bergerak mendekati sumbu X-aksen, maka kerangka acuannya menjadi S-aksen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan yang spesifik dari transformasi Lorentz dan transformasi Galileo ini, yang mana pada relativitas khusus diketahui bahwa transformasi Galileo ini hanya berlaku untuk kecepatan benda yang lebih kecil atau lebih lambat dari kecepatan cahaya, sedangkan untuk transformasi Lorentz ini berlaku untuk umum atau semua kecepatan. Jadi itulah dia jawaban dari saya untuk soal yang pertama tentang perbedaan dari transformasi Lorentz dan transformasi Galileo. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang kedua. Baiklah, untuk soal yang kedua saya harus membuktikan tentang konsekuensi transformasi Lorentz, yang mana yang pertama saya akan membuktikan tentang konsekuensi panjang, yang mana kita akan mengetahui rumus dari panjang batang yang diam, yang mana X-aksen 2 dikurang X-aksen 1, di mana ini merupakan sebuah koordinat ujung batang. Selanjutnya kita pecahkan rumus yang pertama, yaitu X1 aksen sama dengan rumusnya itu adalah X1 dikurang V dikali T1 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana sudah saya bicarakan tadi, di mana X ini merupakan koordinat atau sumbunya, dan V ini merupakan kecepatan dan C ini merupakan kecepatan dari cahaya. Untuk rumus dari X2 aksen ini yaitu adalah sama seperti X-aksen 1 ini, namun perbedaannya ada di letak X ini saja. Jika mencari X2 aksen, maka X1 aksen ini kita ganti menjadi X2 aksen X2 dikurang V T2 per 1 dikurang V kuadrat T kuadrat. Rumusnya sama saja, kita hanya perlu mengganti angka 1 dengan angka 2. Selanjutnya, jika kita ingin melanjutkan atau membuktikan rumus ini, maka kita akan memecahkannya lagi, yang mana LO sama dengan
kan sama dengan ini. Jadi kita masukkan rumusnya adalah X2 aksen dikurang X1 aksen sama dengan rumus L ini adalah, atau L ini sama dengan X1 X2 dikurang X1 dikurang, kita masukkan rumus yang ini, mana T2 dan T1 ini merupakan waktu di mana koordinat batang X2 dan X1 diukur. Jadi LO sama dengan L per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L sama dengan LO per 1 minus V kuadrat dan C kuadrat. Di mana L ini merupakan panjang batang yang bergerak dan LO ini merupakan panjang batang yang diam. Untuk V-nya tadi kan sudah saya bilang adalah kecepatan dan C ini merupakan kecepatan cahaya. Jadi inilah penjelasan atau pembuktian saya mengenai rumus dari konsekuensi panjang. Oh ya, saya lupa menjelaskan, rumus L awal ini adalah L sama dengan X2 dikurang X1. Dan kenapa bisa X2 dan T2 dikurang T1 ini bisa hilang? Karena T2 itu sama dengan T1. Jadi inilah pembuktian saya pada nomor 2 bagian A yang mana tentang konsekuensi panjang. Semoga dapat dimengerti. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau membuktikan tentang nomor 2 bagian B. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau membuktikan tentang konsekuensi transformasi Lorentz, yang mana pada soal ini kita akan membahas tentang distansi waktu. Sebelum kita menurunkannya, ada baiknya kita mengetahui rumus awal dari masing-masing, di mana jika kita membuka T ini, maka kita muncul dapatkan rumusnya, yaitu T2 dikurang T1. Selanjutnya kita akan membuka tentang faktor Lorentz, atau bisa kita lihat ini gamma kecil, yaitu rumusnya adalah 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ini rumusnya. Paham? Selanjutnya kita akan membuka rumus TO. TO ini rumusnya adalah T2 aksen dikurang T1 aksen. Nah, sudah. Kalau kita sudah mengetahui bentuk dari rumus-rumus ini, selanjutnya marilah kita menurunkan rumusnya. Yang pertama yaitu rumus dari T aksen. Salah, tapi T1. T1 ini rumusnya adalah T1 aksen plus Vx aksen per C kuadrat per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ini merupakan rumus dari T1. Selanjutnya kita mencari rumus T2. Rumusnya ini sama, tinggal kita ganti saja angka 1 dengan angka 2, menyesuaikan. Jadi T2 aksen plus Vx aksen per C kuadrat per 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Bukankah sama? Hanya beda angka 1 dan angka 2. Karena menyesuaikan saja yang mana yang dicari, atau
misalnya T3 jadi diganti dengan T3. Baiklah, selanjutnya kita menggunakan rumus T ini terlebih dahulu, yang mana rumusnya itu adalah T sama dengan T2 minus T1 sama dengan per satu kuadrat per T sama dengan baiklah, saya akan menjelaskan turunannya dari ini. Kita ambil dari yang saya buka-buka tadi rumusnya. Kan di sini tadi kan T2 kurang T1 itu merupakan contoh T2 aksen dikurang T1 aksen ini merupakan rumus dari T0. Jadi kita ganti T2 aksen minus T1 aksen ini kita ganti dengan TO karena sama saja kan. Dan rumus gamma ini kan adalah 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi kita masukkan terlebih dahulu nilai TO, nilai gamma ini atau faktor Lorentz-nya, dan akhir-akhirnya kita ganti semuanya kepada bentuk awal, dimana dapat kita selesaikan bahwa nilai dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ini adalah gamma dan TO ini merupakan TO. Jadi inilah penjelasan atau pembuktian saya mengenai distansi waktu. Jika kurang dipahami, saya mohon maaf karena saya belum terbiasa untuk menjelaskan terlebih detail atau menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Semoga dipahami dari apa yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjawab soal yang ketiga, yang mana bukti bahwa kecepatan cahaya C adalah sama untuk semua kerangka acuan. Di sini saya menggunakan postulat Einstein kedua, yang mana tentang hukum perjalanan cahaya. Bunyi dari postulat 2 Einstein ini adalah kecepatan cahaya itu bernilai tetap atau konstan, yang mana sebesar 3 dikali 108 meter per sekon, yang mana tidak tergantung pada kecepatan pengamat maupun kecepatan sumber cahaya itu sendiri. Artinya bahwa tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 dikali 108 meter per sekon. Einstein percaya bahwa kecepatan cahaya ini berlaku untuk semua kerangka acuan. Postulat Einstein ini juga mempunyai konsekuensi, yang mana perhitungan kecepatan tidak berlaku untuk cahaya karena kecepatan panjang masa benda itu bersifat relatif. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang keempat, yang mana soalnya itu adalah seorang dodo yang mempunyai saudara kembar yaitu Didi pergi keluar angkasa pada tahun 1978 dengan membawa tongkat sepanjang 5 meter. Kemudian dia kembali ke bumi. Sebelum dia turun dari pesawat, dia melihat bahwa tahun dia kembali adalah 1981. Akan tetapi, ketika dia menanyakan kepada saudaranya, tahun sekarang adalah 1983. Yang pertama yaitu diketahui atau yang ditanya yaitu kecepatan pesawat dan panjang tongkat yang diukur oleh Didi. Pertama-tama saya akan menjawab soal nomor 4 bagian A dulu, yang mana saya menggunakan rumus L sama dengan LO per gamma, yang mana
Panjang tongkatnya tadi pertama 5 meter. Rumus gamma ini adalah 1/(1 kurang V kuadrat C dari kecepatan pesawatnya. Yang selanjutnya adalah saya akan menjawab tentang panjang tongkat yang diukur oleh ini. Saya menggunakan rumus L RO kuadrat kuadrat 5 Jadi inilah penjelasan saya tentang nomor 4, di mana kecepatan pesawat itu adalah 2,24 C dan panjang tongkatnya itu bernilai 11,26. Sekian dari saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.